Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Sinaps Edu. Kali ini kita akan membahas mengenai infeksi jamur atau dermatomikosis bersama saya, Dr. Dinda. Khususnya kali ini kita akan membahas mengenai tinea, yang mana tinea ini masuk ke dalam mikosis superficial bagian dermatofitosis. Jadi kita tidak akan membahas bagian non-dermatofitosis seperti PV, folikulitis, dan kandidiosis. Nah, ini untuk tabelnya. Jadi untuk tabelnya ini bisa kita lihat nanti dari perbedaan mikroorganismenya untuk yang tinea, PV, dan candidiasis. Oke, dan dari letak-letak lesinya, bentuk lesi, dan pemeriksaan apa aja. Oke, tapi nanti akan kita bahas di next slide ya. Oke, dari definisi terlebih dahulu, untuk dermatofitosis adalah penyakit pada jaringan yang mengandung zat tanduk, misalnya stratum corneum, pada epidermis, rambut, dan kuku yang disebabkan golongan jamur dermatofita. Nah, jamur dermatofita ini ada apa saja? Ada microsporum, trichopiton, dan epidermophyton. Nah, untuk yang microsporum ini, itu dia biasanya mengenai dari kulit dan rambut, tidak bisa pada kuku. Untuk trichopiton, dia bisa mengenai ketiganya, kulit, rambut, dan kuku. Sedangkan untuk epidermophyton, itu bisa di kuku dan di kulit, dan tidak bisa mengenai rambut. Oke, untuk efloresensinya itu biasanya khas untuk tinea ini, yaitu dia lesinya berbatas tegas. Nih bisa lihat teman-teman lihat, untuk lesinya ini tuh bisa dibedakan yang mana terinfeksi dan yang mana yang tidak terinfeksi kan. Kemudian untuk tepinya itu meninggi atau tepinya aktif nih, kemerahan ini di tepinya ini ada meninggi. Kemudian dia ada khasnya yaitu adalah central healing atau bagian tengah yang menyembuh. Nah, di sini bisa kita lihat nih, yang merah-merah itu yang di luar, justru yang di tengah itu dia tenang ya lesinya ya. Oke, kemudian untuk pemeriksaan penunjangnya itu kita bisa menggunakan pemeriksaan KOH. Nanti apa yang kita temui? Yang kita temui adalah hifa panjang sejati dan artospora. Nih, teman-teman bisa lihat gambarnya. Teman-teman harus hafalin ya ini gambarnya, karena kadang mungkin nanti kalau misalnya teman belajar buat UKM PPD, nanti dia yang keluar adalah justru gambarnya saja. Jadi dari hasil pemeriksaan KOH didapatkan gambar seperti ini. Nah, kalau udah kelihatan nih gambar seperti ini, kita tembak itu adalah tinea. Nah, tapi untuk KOH berapa persen yang kita gunakan itu berbeda lagi. Kalau misalnya mau untuk sediaannya itu adalah kulit dan kuku. Karena kulit dan kuku ini lebih tebal, kita menggunakan KOH yang lebih tinggi, yaitu KOH 20%. Sedangkan untuk sediaan rambut, untuk pada tinea capitis itu menggunakan KOH 10%. Ini dihafalin juga ya teman-teman ya. Kemudian bisa juga kita lakukan pemeriksaan lampu Wood, tapi ini khusus di tinea capitis. Oke, next. Untuk klasifikasi dari tinea ini, itu dia tergantung dari lokasi infeksinya di mana. Kalau misalnya infeksinya itu di kulit dan rambut kepala, maka disebut dengan tinea capitis. Kemudian kalau misalnya dia infeksinya di daerah badan, itu disebut dengan tinea corporis. Tapi perlu digarisbawahi, ketika selain dari kaki, tangan, dan lipat paha atau inguinal itu baru kita sebut dengan tinea corporis. Karena kalau di kaki, itu kita sebut dengan tinea pedis. Kalau di tangan, itu disebut dengan tinea manum, sedangkan di daerah lipat paha, perineum, sekitar anus, dan hingga suprapubis itu kita sebut dengan tinea cruris. Oke, kalau di kuku-kuku, itu kita sebut dengan tinea unguium. Kalau misalnya kenanya di wajah, itu kita sebut dengan tinea facialis. Tapi kalau di daerah janggut, wajah juga nih kan, tapi di daerah janggut itu kita sebut dengan tinea barbe. Oke, next. Pertama kita bahas dari tinea capitis. Nah, tinea capitis ini ada 4 jenis, teman-teman. Yang pertama itu adalah tipe gray patch. Untuk etiologi paling sering itu adalah microsporum. Untuk efloresensinya itu berupa papul eritem sekitar batang rambut melebar dan squama batas jelas. Nah, untuk yang tipe gray patch ini sesuai namanya, dia itu nanti kelihatannya seperti rambut abu-abu dan mudah patah. Kemudian bisa juga disertai dengan alopecia dan gatal. Nah, ini nih tinea capitis ini. Tinea capitis yang gray patch ini yang kalau misalnya kita lihat pemeriksaan lampu Wood, dia yang akan terlihat seperti kuning kehijauan. Nah, ini sign nih. Ini biasanya kalau udah lampu Wood kuning kehijauan, terus ada rambut abu-abu. Nah, itu kita tembak di gray patch. Apalagi kalau gambarnya seperti ini ya, teman-teman. Nah, sebenarnya untuk lampu Wood gambarnya itu kuning kehijauan, itu ada alasannya. Karena
Tipe yang gray patch ini itu adalah tipe Ectotrix. Jadi ini, misalnya Ectotrix ini yaitu mikrosporumnya atau jamurnya itu dia mengenai lapisan luar rambut. Nih, ada lapisan luar sama lapisan dalam. Karena dia di lapisan luar ini, si mikrosporumnya, makanya pas kita tembakin lampu wood, dia kelihatan berpendar kuning kehijauan itu. Karena itu dari si mikrosporumnya. Sedangkan nanti kita bedakan dengan black dot, tipe black dot nih. Karena ini kalau misalnya gray patch warna abu-abu nih, kalau black dot dia titik-titik warna hitam. Nah, kenapa dia titik-titik warna hitam? Karena dia itu tipe endotrix. Jadi dia endo di dalam. Kalau misalnya gray patch, ecto di luar. Tipe black dot ini dia si jamurnya ini di bagian dalam, infeksi di bagian dalam. Makanya rambutnya itu udah patah duluan di muaranya, di muara folikel. Jadi yang tertinggal itu cuman ujung rambutnya aja. Nah, karena udah patah-patah, makanya itulah rambut-rambut yang patah itu yang terlihat seperti titik-titik seperti black dot. Nah, makanya juga kalau misalnya kita tembakin lampu wood, kita lakukan pemeriksaan lampu wood, dia hasilnya kan negatif gitu. Nah, untuk etiologi black dot sendiri itu biasanya dia trichopiton ya teman-teman. Oke, diingat yang ini tipe ecto, ini tipe endo. Jadi itulah alasannya. Oke. Kita lanjut ya ke tipe carrion. Tipe carrion ini dia mikrosporum canis biasanya. Kemudian bisa juga mikrosporum gipsum dan trichopiton verrucosum. Tipe carrion ini adalah tipe inflamasi dari si gray patch. Nah, karena dia tipe inflamasi, maka dia kelihatannya seperti apa? Dia ada pembengkakan seperti sarang lebah, dia ada peradangan berat. Jadi dia lesinya itu bisa berupa nodul, pustul, dan bahkan bisa sampai limfadenopati dan demam. Nah, ini juga kalau misalnya kita kasih pemeriksaan lampu putih bisa aja itu ada kuning kehijauan. Oke, kita lanjut ke tipe Favus. Ini tipenya jarang ya sebenarnya kalau in real life ya teman-teman. Tapi ini biasanya juga sering keluar nih di UMPPD karena khas. Yang ditanya apa? Biasanya ditanya adalah etiologinya. Nah, etiologinya apa? Itu adalah Trichopiton scanlini. Nah, Favus ini dia khasnya apa sih? Dia ada skutula, dan dia adalah tipe kronis ya. Skutula ini adalah krusta tebal kekuningan di sekitar rambut berbentuk cawan. Dan khasnya lagi biasanya ada kata-kata mengusik odor, jadi dia bau ya teman-teman ya. Oke, ini untuk 4 tipe. Kita lanjut ke tata laksananya. Tata laksananya apa? Untuk tata laksananya, nih tidak disarankan terapi topikal saja. Jadi yang pertama kita lirik adalah si terapi sistemik. Dan lini pertamanya, kalau untuk tinea capitis, teman-teman ingat, itu griseofulvin. Langsung, pokoknya tembak. Kalau lini pertamanya yang paling kita lihat adalah griseofulvin. Oh, tapi hati-hati, karena kadang kalau soal-soal UKM PPD, itu dia suka ngotak-ngatik nih di selama berapa minggu dan dosisnya berapa. Tapi mungkin untuk pengingat paling cepat aja, kalau tinea capitis itu apa sih yang paling pertama? Itu griseofulvin. Nah, untuk hex selanjutnya, untuk kalau misalnya tinea corporis, tinea inguinal, tinea facialis, tinea tinea inguium, itu yang paling pertama untuk terapi sistemik yang kita ingat adalah terbinafin. Itu yang pertama terbinafin, kedua itraconazole, ketiga fluconazole. Itu sering seperti itu. Oke, jadi kalau capitis kita ingat griseofulvin, kalau tinea yang lain kita ingat terapi sistematiknya adalah terbinafin. Oke, jadi untuk tadi griseofulvinnya 20-25 mg per kilogram berat badan per hari selama 6-8 minggu. Kemudian pilihan keduanya terbinafin 250 mg per hari selama 2-8 minggu. Kemudian dilanjutkan dengan itraconazole dan fluconazole. Untuk terapi topikalnya apa sih dok? Kita bisa pilih untuk lini pertamanya adalah Selsan. Selsan 1% atau 2,5%. Nah, itu bisa pilih dua-duanya salah satu. Nah, untuk lini keduanya baru ketoconazole. Jadi kalau misalnya diadu ada Selsan, ada ketoconazole. Untuk tinea capitis kita pilih si Selsan. Terus kita gunakan berapa lama? Itu kita gunakan 2-3 kali per minggu selama 2-4 minggu, oke? Nah, kalau misalnya ada tipe carrion nih, tipe yang udah inflamasi berat, kita bisa tambahin kortikosteroid sistemik pada 1 minggu pertama. Oke, kita lanjut ke tinea corporis dan cruris. Untuk tinea corporis, tadi udah kita jelasin, itu dia ruamnya di bagian badan dan ekstremitas, kecuali tangan dan kaki dan inguinal. Kalau cruris itu di bagian inguinal hingga perianal dan bokong. Ini bisa teman-teman lihat yang perbedaannya ya. Oke, di sekitar daerah lipat paha. Nah, untuk lesinya tadi itu khas, bulat lonjong, batas tegas,
Oke, dia bisa dilihat perbedaannya, yang mana yang sakit sama yang enggak. Terus terdapat eritema bisa disertai dengan vesikel dan papul di tepi, bisa juga disertai dengan squama. Dan khasnya tadi apa? Ada central healing. Jadi yang bagian kemerahannya itu justru di bagian luar dan bagian dalamnya itu seperti sembuh ya. Tapi kalau misalnya dia udah kronik, itu bisa disertai dengan squama dan ekskoriasi karena sering digaruk. Oke? Next, untuk tata laksananya tadi seperti yang udah aku bilang, itu kalau untuk sistemik itu kita langsung tembak terbinafin. Oke, tapi kalau kruis sama korporis ini yang pertama kita pikirin sebenarnya adalah terapi topikal atau salep. Untuk terapi salep ini pertamanya adalah terbinafin 1%, 1-2 kali sehari selama 1-2 minggu. Untuk pilihan lainnya itu kita bisa pilih miconazole 2%, ketoconazole 2%, clotrimazole 1%, 2 kali sehari selama 4-6 minggu. Tapi kalau misalnya ada nih miconazole pilihannya sama terbinafin pilihannya dengan catatan dosis dan persenan yang benar ya, itu kita pilih terbinafin. Oke teman-teman. Kemudian untuk sistemik, kapan kita berikan sistemik? Itu kalau misalnya lesinya kronis atau luas, atau dia udah dikasih topikal tapi nggak sembuh-sembuh, baru kita tambahin terapi oral. Itu tadi apa? Yang pertamanya adalah terbinafin oral 1 kali 250 mg per hari selama 2-4 minggu, atau 3-6 mg per kilogram berat badan per hari selama 2 minggu. Pilihan lainnya apa tadi? Yang kedua adalah itraconazole, ketiga fluconazole, baru yang terakhir justru risovolvin. Oke, jadi dia pilihannya tuh TIF gitu, terbinafin, itraconazole, fluconazole gitu teman-teman. Lanjut ke tinea pedis. Biasanya tinea pedis ini di kaki ya. Itu ada 4 tipe. Yang pertama adalah interdigital. Interdigital ini berarti dia di sela-sela jari. Nah, biasanya itu di daerah interdigiti ya. Biasanya paling sering di daerah digiti 3 dan 4 atau 4 dan 5. Biasanya dia ada koinfeksi dengan bakteri dan biasanya ada bau tidak sedap atau disebut dengan athlete foot. Kemudian ada tipe yang ulceratif akut. Tipe ulceratif akut ini itu dia biasanya ada vesical pustul, ulcus purulent dan superinfeksi disertai dengan superinfeksi bakteri gram negatif. Nah, biasanya lagi dia disertai dengan gejala seperti demam, limfangitis atau selulitis gitu. Jadi dia kalau misalnya ada vesical pustul plus selulitis itu berarti tipe ulceratif akut. Kemudian ada kronik hiperkeratotik atau mucus foot. Nah, ini bisa kita lihat di ini ada keratotiknya ya di sini ya. Nih, ada sisik-sisik halusnya. Nah, itu biasanya juga dia ada khasnya lagi tuh, bisa ada 2 feet 1 hand syndrome. Jadi dia terkena diffuse atau di dua daerah kaki dan 1 tangan. Jadi di tinea manusnya unilateral disertai dengan di tinea pedis. Kemudian ada tipe vesicobulosa, dia ada vesikel dan bulat tegang di daerah pantar. Tapi dia tidak ada superinfeksi lainnya dan tidak ada gejala lain seperti limfangitis ya teman-teman. Jadi dia pure hanya vesikel bulosa aja. Oke. Next, untuk onychomycosis. Onychomycosis ini adalah kelainan kuku yang disebabkan sebenarnya kalau onychomycosis itu jamur non-dermatofita. Kalau jamur dermatofita itu kita sebut dengan tinea unguium. Oke. Untuk lesinya itu bisa bercak transversal putih, diskromasi, hiperkeratosis dan dermatofitoma atau penebalan kuku. Untuk klasifikasinya ada 5. Itu sesuai dari arah infeksinya. Yang pertama ada klasifikasi subungual distal lateral. Nah, ini dia gambarnya. Jadi dia dari daerah tepi distal, dari daerah tepi ke dalam, ke arah proksimal gitu. Yang kedua ada subungual dari proksimal, subungual proksimal. Nah, itu dia dari daerah kutikula atau dari daerah dalam ke arah luar. Oke, kemudian ada superficial berarti dia di luar aja. Kemudian dia ada tipe endonyx ini dari superficial terus sampai infeksinya ke lapisan dalam. Kemudian kita lanjut ke total dystrophic. Total dystrophic itu biasanya kalau teman-teman lihat itu pada orang yang namanya kuku-kukunya itu dia sampai yang udah rusak, yang udah nggak kelihatan gitu, udah mengecil kukunya. Nah, itu total dystrophic ya teman-teman. Next, untuk tata laksananya nih, untuk tata laksana pedis itu sama ya, sama si korporis tadi, krim terbinafin 1% 1 kali sehari selama 1-2 minggu, atau alternatif lain miconazole 2%, ketoconazole 2% 2 kali sehari selama 4-6 minggu. Oke, untuk sistemiknya tadi gimana? TIF ya, terbinafin, itraconazole dan fluconazole. Nah, ini nih untuk onychomycosis. Ini khas ya.
Untuk topikal kita bisa kasih siklopirok 8%, kuku tangan setiap hari selama 24 minggu, kalau yang di tangan, kalau di kaki itu 48 minggu. Nah, untuk yang kalau udah onychomycosis itu sangat direkomendasikan itu sistemik ya, karena kan dia tebal. Jadi direkomendasikan itu kita pakai obat oral. Nah, lini pertamanya apa sih dok? Lini pertamanya adalah terbinafin. Lihat ya, ini bedanya hanya di minggunya saja. Kalau kuku tangan itu terbinafinnya 250 mg per hari selama 6 minggu, sedangkan kuku kaki 250 mg selama 12 minggu. Atau dosis denyut. Nah, dosis denyut ini itu dia kita berikan selama seminggu, kemudian kita stop 3 minggu, baru dilanjutkan ke dosis berikutnya di bulan berikutnya. Jadi seminggu minum obat, 3 minggu stop, seminggu minum obat, 3 minggu stop. Itu 2 denyut ya. Oke, kalau misalnya tadi pakai dosis denyut, dia selama 3 bulan. Nah, baru pilihan keduanya adalah itraconazole. Lagi-lagi dia bedanya itu di berapa denyutan atau berapa bulan ya. Kalau kuku tangan itu 2 kali 200 selama 7 hari, kemudian kita stop 3 minggu. Jadi dia 2 denyut. 2 denyut berarti 1 minggu kita minum 2 kali 200, kemudian stop 3 minggu, kita lanjut denyut kedua. Sedangkan untuk kuku kaki, kita berikan juga tadi 2 kali 200 selama seminggu, stop 3 minggu, kita lanjutkan di bulan berikutnya, itu baru denyut kedua, kita lanjut lagi ke 3 bulan berikutnya, itu denyut ketiga, oke? Tapi bisa juga pilihannya itu terus-menerus setiap hari, selama 2 bulan, jadi 200 mg setiap hari diminumkan selama 2 bulan. Sedangkan kalau kuku kaki, itu dia 200 mg per hari selama 3 bulan, oke? Jadi di highlightnya berapa bulannya ya sama dosis denyutnya. Untuk perbedaan dari kuku tangan dan kuku kaki. Oke, untuk tinea imbricata. Ini sebenarnya kalau in real life jarang ya. Cuman khas juga nih, sering mungkin beberapa kali keluar di UKMPPD. Dia predileksinya di badan untuk etiologinya Trichopiton concentrum. Awal bentuknya itu papul warna coklat, makin besar terlepas dari stratum corneum, kemudian beberapa waktu mulai lagi di tengah lesi sampai bentuk lingkaran squama nih, bentuknya kayak gini nih, khas nih. Ada gambar keluar ini biasanya nih, keluar yang gambar ini nih. Kasus yang menahun bisa mirip dengan ichthyosis. Untuk tata laksananya apa? Tata laksananya tadi balik lagi ke terbinafin 250 mg selama 4 minggu. Baru pilihan keduanya adalah griseofulvin. Oke, untuk diagnosis bandingnya sebenarnya itu tergantung dari lokasi lesi lagi. Itu bisa kandidiosis, sifilis, psoriasis erythrasma, dan impetigo. Oke, kita lanjut. Kita nggak bahas tentang dermatofitosis ya untuk hari ini. Nah, kita lanjut ke contoh soal. Apa tata laksana yang sesuai pada kasus tersebut? Oke. Wanita usia 29 tahun datang ke poli rumah sakit dengan keluhan gatal pada kedua ketiaknya. Gatal muncul disertai adanya bercak kemerahan yang semakin melebar sejak 1 minggu dan memberat ketika pasien berkeringat. Pasien mengaku akhir-akhir ini sibuk bekerja, sehingga terkadang mandi dan ganti pakaian hanya sekali sehari. Pasien sudah berobat ke puskesmas diberi salep namun tidak membaik. Pemeriksaan lokalis didapatkan makula erythematos dengan batas tegas, KOH hifa panjang bersepta. Nah, nih pilihannya. Kira-kira apa jawabannya? Oke, jawabannya adalah terbinafin 1 kali 250 mg. Kenapa jawabannya terbinafin? Bentar, kasih pena. Oke, diagnosisnya dulu deh. Ini diagnosisnya apa? Keluhan gatal di ketiak, ya kan? Terus ada bercak kemerahan, memberat ketika berkeringat, jadi makin berkeringat makin gatal. Terus dia jarang mandi, jarang ganti pakaian dalam. Terus dia terus dari lokalis dapat makula erythematosus dengan batas tegas. Oke, lagi nih udah ada KOH-nya, hifa panjang bersepta. Nah, udah berarti ini tinea di kedua ketiak apa? Berarti tinea corporis. Oke, tinea corporis karena di kedua ketiak. Nah, untuk diagnosis bandingnya sebenarnya bisa kandidiasis ya. Kandidiasis intertriginosa, tapi kan udah ada nih KOH-nya positif, hifa panjang bersepta, berarti udah fix tinea. Nah, tata laksana yang sesuai apa? Nah, dia udah pernah nih berobat, dikasih salep tapi nggak membaik. Berarti kita coret miconazole cream, kita coret terbinafin cream. Nah, tinggal pilihannya ini ada adanya oral.
Tadi kalau korporis yang pertama kita di otak kita yang muncul apa? Terbinafin. Oke, dosisnya udah benar. Udah benar. Kita lihat, kita intip ya sebelah. Benar kan? 1 kali 250. Dan kita yang harus pertama kita lihat adalah yang kita pikirkan adalah terbinafin oral. Kalau misalnya glycyrrhizin ini itu biasanya pada tadi tinea capitis, tapi dosisnya nggak segini ya. Oke, next. Oke, nih untuk tata laksana tadi. Lanjut ke contoh soal kedua. Apa diagnosis yang paling mungkin untuk kasus ini? Oke, pasien 31 tahun laki-laki, keluhan gatal dan nyeri pada kulit kepala. Keluhan sudah 2 minggu. Pasien kuli bangunan yang jarang keramas. Pada pemeriksaan fisik, batas normal, dermatologi, sedikit area kebotakan di regio parietal dextra. Terdapat papul eritem, pustul, serta tanda inflamasi dan sebagian udah ada krusta pada area tersebut. Ketika dilakukan pemeriksaan Woodland, hasil pendarahan berwarna kulit kehijauan. Oke, diagnosisnya apa nih? Tinea Barbe. Ini kan di jenggot ya. Stop, kita eliminasi ini. Tipe black dot, dia jelas-jelas papul eritem. Kalau papul eritem, terus dia juga pendarahannya berwarna kehijauan. Kalau hasil pendarahan Woodland warna kehijauan, nggak mungkin dong. Black dot kan tadi nggak ada ya hasil Woodlandnya. Oke, tinea favosa juga. Biasanya dia kalau ini harusnya ada skutulanya. Kita skip. Nah, jadi tipe carrion atau gray patch nih karena berwarna kehijauan. Nah, kita lihat tadi fokus. Ada papul eritem, ada pustul, ada tanda inflamasi, sampai ada krusta. Jadi apa? Tipe carrion atau inflammatory. Ya, teman-teman. Kalau tipe gray patch, dia tidak ada inflamasinya. Nih, benar kan? Nih, oke. Bisa dilihat. Oh ya, tadi dok ada krusta. Tapi kan krustanya nggak krusta tebal kekuningan. Dan dia juga tadi ada lampu kuning kehijauan. Oke, mungkin sekian dari saya, Dr. Dinda. Mungkin lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.